Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran seperti apa isi tausiah beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Seperti kaku rasa penyanyi dandu. Cek. Bagus. Oke. Wakala idan. Tapi seperti orang bodoh-bodoh. Wakala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Laki, perempuan, bapak, ibu, belakang, ayo salawat sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Komisaris Jenderal Haji Matius Fakiri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan Ketua Dewan Masjid Provinsi Papua, Bapak Dr. Haji Mansur MM. Yang kita hormati yang mewakili Kapolda. Yang mana mewakili Kapolda? Bapak Irwasda. Bapak ini hebat Pak Jenderal ini, beliau hebat sebab bisa mewakili Kapolda. Kapolda tidak bisa mewakili beliau. Hebat Bapak ini Pak, Masya Allah. Betul ya, Masya Allah. Oke. Dan semua tamu-tamu kehormatan yang minta maaf, saya tidak bisa sebut namanya Bapak satu-satu. Ada Dirut PT Air Minum Jayapura, ada Bapak Profesor Dr. Haji Idrus Al-Hamid SAG MSI, ada Ketua MUI Papua, ada Kepala BSI Cabang Jayapura mewakili Pandam 17 Cendrawasih, tokoh agama, tokoh kelontong, tokoh pemuda, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Ketua Umum Masjid Raya Baitur Rahim, Ketua Umum DMI Provinsi Papua, Dasat Latif. Oke. Suatu kali Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Ada yang angkat, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat sunnah juga bagus. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Oh, puasa Ramadan penuh, Senin Kamisnya bagus. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakatnya, zakat fitrah, zakat harta dia keluarkan. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan sudah umroh. Heran semua sahabat. Dia puasa, dia sholat, dia haji, dia bayar zakat,
Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Ini temanya, merajut ukhuwah, memperkuat ketakwaan. Nah, sahabat heran, kenapa bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Kata Nabi, betul, hablu minallahnya baik, tapi sayang hablu minan nasnya rusak. Dia setor hajinya, ya Allah ini hajiku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga di Papua, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan tanah Papua, padahal saya sudah ada warung toko di situ. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ambil hajinya. Habis mi hajinya, Bu. Datang lagi tetangganya, ya Allah ini sholatku. Datang lagi satu kantornya, tunggu dulu, saya pernah satu kantor di kantor gubernur, saya pernah difitnah, katanya saya mendukung calon ini. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi, yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil sholatnya. Sudah habis apanya, Bu? Habis haji, habis sholat. Dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku. Datang tetangganya, saya pernah tetangga di Jayapura, nah serobot tanahku 2 meter. Gara-gara tanahku dia serobot, saya mau lapor polisi, temannya polisi. Terpaksa tidak ada got. Setiap hujan banjir rumahku karena dia ambil gotku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil puasanya. Habis haji, habis sholat, habis puasa, dia setor lagi sedekahnya, zakatnya. Ini zakatku. Masih datang orang, pernah kak sama-sama caleg, saya jual sawaku, nah fitnah saya korupsi, gara-gara mobilku difitnah, garanya mobil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya gagal caleg. Saya minta keadilan, ambil zakat sedekahnya. Habis amalnya, Bu, masih ada orang yang datang keberatan. Saya juga pernah disakiti itu, saya minta keadilan. Dia bilang yang banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya Tuhan? Sudah habis amalku ini. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak dibalas. Maka bagaimana caranya? Ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Itulah yang bangkrut. Habis sholatnya, habis puasanya, habis zakatnya, hanya bayar dosanya ke orang lain. Ini yang disebut bangkrut. Makanya orang Islam sukses, hablum minallah baik, hablum minan nas juga harus baik. Nah sekarang apa bahayanya memutuskan silaturahmi? Tadi satu, habis amalnya. Sekarang apa hebatnya banyak teman? Ustadz, kalau banyak teman, kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, tertolak dari bencana, hendaklah dia bersilaturahmi, hendaklah dia menjalin pertemanan. Dan saya telah membuktikan, satu, murah rezekinya orang banyak temannya. Saya selalu bilang begini, Bu, ngantuk kayaknya ibu-ibu ini. Ayo Pak, saya ini tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Iya, saya pergi Papua, telepon Pak Pakiri, Tabe Jenderal, saya ada di Papua. Kenapa Ustaz? Ada mobil? Tenang Pak Ustaz. Jadi mobil aman. Kenapa? Banyak teman. Saya di Makassar, Bu, hampir tidak pernah laku uangku. Kenapa? Kemana-mana ada yang kenal saya teman. Saya pergi pasar, baru turun dari mobil, ada ini yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku, aman dan terkendali.
Masuk, ada yang isi sayur. Berapa Ji? Ajak na Ustaz. Ndak enak, baru. Ndak usah Ustaz. Ndak enak, masih pagi-pagi. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Tadi saya minum kopi tadi sebelum ke sini. Begitu saya mau bayar, ada lagi yang sudah bayarkan. Itulah enaknya banyak teman. Banyak teman, banyak rezeki. Adik-adik, bapak-bapak, berdoa kau di masjid. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, perbaiki rezekiku. Tidak mungkin uang jatuh dari langit-langit. Pelen karton itu. Kau berdoa, ya Allah, murahkan rezekiku. Tidak mungkin datang dari tegel masjid itu uang. Dari mana itu uang? Dari tangan-tangan manusia. Makanya kalau banyak musuhmu, sedikit rezekimu. Banyak temanmu, banyak rezekimu. Banyak istrimu, banyak susahmu. Tenang kau ibu, saya bela kau. Pak, 1, 2, orang yang banyak temannya sudah tadi. 2, gampang selesai masalahnya. Banyak temanmu tertolak kau dari bencana. Misal, ada yang mau ganggu kau, ada yang mau rampok rumahmu. Kamu pulang ke Sulawesi, tapi satu kompleks senang sama kamu, ada yang coba ganggu. Yang punya rumah teman kami. Kalau kau ganggu ini rumah, satu kampung kau lawan. Tapi coba kalau banyak musuhmu di komplek, ada yang mau ganggu, hilang orangnya, masuk aku. Iya. Dan yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Iya. Tapi Jangko juga bilang, wani piro. Ini semua muka-muka pemeras. Pak, kamu jengkel tuh lihat pejabat korupsi 300 triliun. Kalau dibagi-bagi 60 juta orang miskin bisa dapat 2 juta satu orang, itu 61 triliun. Nah sendiri dia makan. Kenapa banyak pejabat begitu? Karena waktu mau dipilih kau bilang wane piro. Ada giwannya. Dengar yang suka terima uang serangan pajar, nah, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Apa ya? Nah bilang ini bukan serangan pajar Ustaz, ini sedekah subuh. Ya, saya mau tanya bapak-bapak, kalau kau terima 300.000 kaya kok? Kaya kok? Kalau kau tolak 300.000 miskin kok? Miskin kok? Namun yang pasti, kalau kau terima 300.000 itu artinya kau anakmu yang baik untuk jadi anggota DPR, untuk jadi bupati, untuk jadi pejabat. Kenapa? Hanya anak orang kaya yang bisa jadi pejabat. Tapi coba kalau tidak ada uang sogo, siapa saja bisa jadi pejabat. Kenapa? Tidak perlu biaya. Ini sudah dikira siapa? 300.000 satu orang, 7 kepala di atas. Jangan ketawa, saya suruh sini. Jangan terima uang sogo ya. Bisa? Bisa. Kenapa baru 100 orang? Bisa. 200. Bisa. Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Bagi mereka yang menerima serangan fajar nanti tanggal 6 bulan 8, buat hidupnya susah dunia akhirat. Amin. Amin. Masih sama kok. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, orang yang banyak temannya panjang umurnya. Kok bisa panjang umurnya Ustaz? Banyak yang doakan. Tapi orang jahat, mana yang disebut panjang umur? Misal, sudah 5 tahun saya meninggal, bapak pergi ziarah kubur, lewat di kuburku,
Ustaz beleng-beleng. Kuburnya Ustaz beleng-beleng ini. Bacakan dulu Fatihah. Sudah 5 tahun meninggal, orang doakan, baik dia. Kenapa? Itulah umur panjang. Meskipun sudah meninggal, orang masih doakan. Tapi kalau bapak jahat, jangankan meninggal, masih hidup kau saja nak doakan orang sial. Coba, ada polisi jahat sama anggotanya. Kapolres jahat sama anggotanya. Apa nak bilang sama anggotanya? Ya Allah, mudah-mudahan mutasi cepat, mudah-mudahan mutasi jahat dia. Iya toh? Anggota DPR jahat, dibawanya dia doakan, mudah-mudahan mati saya ganti, mudah-mudahan ditangkap KPK supaya saya ganti. Iya, tapi kalau kau baik, orang doakan kamu, maka merugi orang yang banyak musuhnya. Ya. Yang kedua, hebatnya apa lagi? Yang ketiga, panjang umur. Saya ulang, murah rezekinya, tertolak dari bencana, panjang umurnya. Yang ketiga, poin kedua, bagaimana menyambungkan silaturahmi? 1, meminta maaf. Bapak pernah membohongi Pak Kiri. Siapa? Aman. Pemilu yang lalu, tiba-tiba ada datang 500.000. Kau lupa janjimu sama beliau. Kau datang minta maaf. Sebut judulnya dosamu. Pak, minta maaf Pak, itu hari Bapak suruh saya bikin baleho 5, 2 saja saya bikin. Termasuk bapak-bapak yang pernah sakiti istri, pernah bohongi istri, minta maaf, sebut judulnya. Nah, saya bilang Pak, susah itu Ustaz. Misalnya Ibu, syaratnya orang minta maaf. Dengar ini kalau minta maaf. 1, tidak begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya? 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Jangan kau sama tangan begini. Yo, di mana? Tidak boleh begitu. Pandang matanya. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima, sebut judulnya dosamu. Bu, Nabi bilang suaminya, Bu, maafkan Kak. Apa judulnya? Nabi bilang Ustaz sebut, nanti mengamuk kau lagi. Apa Kak? Sebut kau apa? Berjanji kau tidak mengamuk? Iya, tidak di. Maafkan Kak Bu. Waktu ku pergi Makassar, hilap Kak Ibu. Ada perempuan mirip sekali kok. Hilap Kak Ibu. Maafkan saya. Nah bilang istrinya, biasa Pak. Begitu memang manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Lalu Nabi bilang istrinya, karena dulu waktu kau pergi Makassar, saya juga hilap di belakang. Ayo, jelas. Ya, minta maaf. Kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Minta maaf. Sudah itu, Pak. Misal toh, Pak Jenderal, waktu Bapak Kapolda dulu, ada itu meja hilang. Saya ambil Pak. Syarat berikutnya, kembalikan itu meja. Jadi kalau ada pegawai negeri di sini pernah kau ambil barang-barang kantor, kembalikan besok. Selama kau tidak kembalikan, selama itu dosamu tidak dimaafkan. Maka kalau dia tidak kembalikan, nanti di padang mahsyar disuruh pikul lewat anak buah. Woi, ternyata bapak yang ambil, saya yang dipecat. Hati-hati Pak. Termasuk di bawah tukang parkir. Saya dengar di bawah ini ada parkir. Kalau boleh saya sarankan Pak, masjid jangan ada parkirnya. Supaya apa? Supaya orang mau datang ke masjid. Kalau ada parkirnya, tadinya mau masuk
mahal parkir, tidak jadi. Siapa yang dosa? Tukang parkir. Kalau masuk ke kas masjid bagus, tapi kalau masuk ke kantong itu namanya pungli, pungutan liar. Nah tunggu kok malaikat ini kasih susah orang masuk ini. Nih hati-hati. Kalau bisa juga usul masjid kasih baik sound sistemnya. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Kalau bapak marah berarti digoda oleh setan. Kalau bapak bilang tersinggung kok, setan itu. Ini masjid harga diri orang Islam di tanah Papua. Jangan sampai celengannya orang tinggal. Celengan saldo kas 100 juta. Orang mau berak tidak ada air. Saldo kas 100 juta, sound sistemnya jelek. Panitia masjid, betul kau tidak masuk neraka, tapi ditanya-tanya nanti di akhirat. Sama kalau dipanggil KPK, dipanggil sama polisi, betul kau tidak di penjara, tapi dipanggil kau 4 kali datang, muceme ya lemu. Disuruh kau datang jam 8, jam 3 sore baru diperiksa. Apa? Tidak masuk kau neraka, tidak masuk kau penjara, tapi ditanya kau terus. Begitu juga pengurus masjid yang tidak mempergunakan dana masjid dengan sebaik-baiknya. Jangan bapak tersinggung, ini gunanya ceramah. Kalau bapak tersinggung tidak apa-apa, saya sudah mau pulang juga besok. Saya juga tinggal di sini. Ini juga mumpun saya ingat, saya ini ceramah kemana-mana Pak. Masjid di Papua bagus-bagus, alhamdulillah. Cantik-cantik masjid di Papua, tinggal pengurusnya perlu diperbaiki. Masya Allah. Pak Jenderal, kalau ada 100 juta Pak, cari remaja masjid, yatim piatu, kasih sekolah dia. Boleh. Ada bapak-bapak kasihan pinjol, terikat pinjol 3 juta, bayarkan, suruh bayar dia cicil 50.000 ke 1 bulan. Boleh, karena memang untuk meringankan beban orang miskin. Tapi bagaimana mau ada isinya celengan kalau kau sekek semua? Dan jamaah itu, Pak, saya kasih contoh. Sudah 3 masjid saya bikin. Ini masjid yang keempat saya bikin di Makassar sekarang. Saya tidak terima celengan. Tidak ada celengan di masjid semua. Saya yang biayai sendiri. Kenapa? Karena uang banyak setannya. Begitu kau lihat 50 juta, mulai berpikir, bisa dipakai dulu ini, bisa dipakai dulu ini. Musyawarah sama kau 2 orang, yo pakai dulu. Saya juga mau pakai. Setan itu. Maka itu sebabnya kenapa ulama membolehkan, umumkan itu ada nama orang menyumbang. Bapak kalau menyumbang tidak berdosa kalau sebut nama, tidak ikhlas belum tentu. Kalau semua tanpa nama, 10 tanpa nama, ada setan masuk. Kalau normal pikirannya pengurus tidak masalah, tapi tiba-tiba ada utangnya, tiba-tiba anaknya mau kuliah tidak ada uangnya, nah lihat uang masjid. Pakai dulu. Nah bilang setan, pakai dulu. Setan masuk. Akhirnya apa? Yang tanpa nama 10, hilang 8, tinggal 2 nak tulis. Kalau nama kau tulis, tidak bisa kau kasih hilang. Mana namaku? Pernah kau menyumbang bulan 10, kenapa tidak ada namaku? Ini perli. Tapi setelah orang nyumbang, jamaah enak. Coba di masjid saya Pak, penceramahnya belum penceramah sudah saya kasih honornya. Honornya mau sama gaji pegawai negeri 1 bulan. Muadzinnya anak muda, lomba azan juara 1 datang. Pak Pakiri sudah pernah ke sana. Kenapa saya bisa datang di sini Pak? Orang biasanya undang saya ceramah pakai telepon. Beliau datang ke Makassar, duduk. Pak Ustadz, masyarakat Papua menunggu Ustadz. Begitu saya hormati beliau,
saya kasih 3 hari. Biasanya orang 1 hari. Saya datang pagi pulang malam. Ini 3 hari. 1 hari 5 ceramah. Bapak, beliau lihat masjid saya. Orang senang ke masjid. Penceramahnya bagus, imamnya bagus, karpetnya bersih, harum, di bawahnya ada ikan. Bagi pengurus masjid, camkan baik-baik. Masjid ini marwah dan harga diri umat Islam tanah Papua. Ya? Saya cuma menyampaikan aspirasi. Kenapa? Tidak ada yang berani kasih tahu, maka saya yang kasih tahu, Pak. Sudah? Cukup? Cukup nih? Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Tentunya masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Nah, sekarang poin ketiga. Tadi bahayanya putus silaturahmi, habis amalmu. 2, bagaimana cara menyambungkan silaturahmi? 1, minta maaf. 2, sedekah. Orang biar bagaimana marahnya, kalau kau datang sedekah, berhenti marah. Marah-marah sama kamu toh? Sudah 2 tahun marah. Kau datang bawakan 5 juta, saya minta maaf, hilap kayak itu hari. Ini 5 juta untuk anak-anak makan di rumah. Apa nak bilang? Marah mau kau lagi? Datang kau lagi minggu depan. Sedekah itu paling efektif menyambungkan tali persaudaraan. Tapi sedekah tidak mesti duit, tidak mesti uang banyak. Sedekahnya anggota DPR 100 dos nasi bungkus dia bawa Jumat berkah ke masjid, bisa jadi 2 bungkus ibu penjual bakso jauh lebih mulia dia 2 bungkus daripada 100 bungkus pakai uang negara. Bapak-bapak, bapak tukang gojek, penjual-jual bensin jalanan, hari Jumat bapak kasih masuk uang 20.000, bisa jadi lebih mulia 20.000 daripada 2 juta uangnya anggota DPR. Sedekah. Tidak ada orang tidak senang orang yang suka sedekah. Sedekah tidak mesti duit. Apa sedekahnya Pak Pakiri malam ini? Apa sedekahnya? Bukan duit. Sedekahnya apa? Mendatangkan dasat latih. Ustadz, saya tidak bisa sedekah duit. Saya tidak bisa sedekah mendatangkan ustadz. Apa sedekahku? Saya anggota DPR. Apa sedekah anggota DPR? Kau bukan bikin perda yang membuat masyarakat tanah Papua gampang cari kerja. Ustadz, saya polisi. Apa sedekahnya polisi? Mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Itu sedekahnya polisi. Saya jaksa. Apa sedekahnya jaksa? Menegakkan hukum di pengadilan. Tangkap itu koruptor. Itu sedekahnya. Apa sedekahnya kita rakyat? Jadilah rakyat yang taat bayar pajak. Kalau ini terjadi, insya Allah baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berikutnya cara menyambungkan silaturahmi. Salat berjamaah. Alhamdulillah, saya di mana-mana ke Papua, sholat jamaah selalu penuh. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya, yang ada di dalam Pak, orang tua yang sudah muka sakaratil maut, yang sudah batuk-batuk, jalannya begini. Bagaimana orang mau ke masjid Pak? Yang azan orang tua yang sudah pensiun. Hayya assalam. Dia bilang anak muda,
itu lagi. Nah ya, penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terusnya cerita. Kau bahkan dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, digunting telingamu. Dia bilang anak muda, bikin takut-takut, jangan kopi masjid. Datang lagi kita ke masjid, apalagi karpetnya sudah 7 kali lebaran, tidak pernah diganti. Begitu kita mau sujud, semut, bere-bere. Iya toh? Dapat lagi sound sistemnya. Begitu imam Allahu Akbar, langsung storing. Kenapa storing? Teknologi baru yang pegang orang tua tidak tahu teknik. Iya. Makanya pengurus masjid gaji itu khusus tangani teknisi. Masjidku saya kasih gitu Pak, ada khusus yang gaji untuk mengatur teknisi. Di layar monitor di dinding itu ada proyektor canggih, bisa dihapus di dinding. Apa nak baca imam tampil di situ kalau berzikir. Saya gaji khusus, tidak boleh ada masuk pegang ini, hanya dia. Ada saya gaji khusus mengurus tanaman. Ada saya gaji khusus mengurus ikan. Ada saya gaji khusus untuk AC. Dan tidak juga kita miskin. Itu hartamu di rumah belum tentu kau yang punya. Saya tanya ibu-ibu, ini yang semua banyak cincinnya ini. Ayo ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasmu? Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Oh bu, waktu meninggal kok nak cabut cincinmu. Ini cincin kawin tadi. Nggak bisa keluar, nak kasih sabun. Sudah itu, nak cabut lagi gelangmu. Ini dulu waktu kita pergi umroh. Sudah itu, nak ambil lagi kalungmu. Terakhir, nak cabut cincin gigi palsumu. Sudah itu, nak bungkus. Nak kasih sapu tangan, nak bungkus. Nak kasih masuk di lemari. 3 bulan kemudian, pergi acara reuni. Ketemu teman SMA-nya yang sudah janda. Nah bilang, lamanya baru ketemu. Bagaimana kabarmu? Meninggal suamiku janda kak. Saya juga duda. Daripada uangmu, cincinmu nak pakai istri kedua, bawa di masjid. Itulah amalmu. Tidak bisa nak ambil orang. Pengurus masjid gunakan untuk kemakmuran masjid. Sound system macet, panas. Mana anak muda mau datang? Dapat lagi imam. Allah. Ada imam suka nak balik-balik sunnah Nabi. Nabi bilang, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Itu Nabi bilang. Bapak-bapak, percaya enggak sama Nabi? Percaya. Percaya sama hadis? Percaya. Hadis Nabi bilang, kalau kau jadi imam, kasih pendek bacaanmu. Ini baru imam, baru mau takbir, lama memang nih. Baca itu aku tinggal langkah saja jadi. Biasa toh nggak ada acting nih. Ada anak muda malam Jumat mimpi masuk neraka, bangun tobat kipa, pergilah dia sholat Jumat subuh di masjid, pulang na telepon kak Ustaz, aliran sesat itu mesti ku tempati sholat subuh. Kenapa bisa dek? Sembahyang subuh 3 rakaat Ustaz.
Saya bilang bukan 3 rakaat, sujud tilawah itu namanya. Kau yang beleng-beleng. Makanya itu imam sebelum angkat takbir kalau subuh Jumat kasih tahu jamaah, sebentar kita sujud tilawah, supaya orang tahu. Ini kalau sendiri kul-kul Allah. Sekali nak jadi imam, apa nak baca? Al-Anfal ayat 4 sampai 50. Mau ikut, ndak dihafal, mau ruku, belum bisa selesai, terpaksa dibaca semua di dinding. Saldo kas, pengeluaran, bayar listrik, bayar air, gaji imam, udah dibaca semua itu. Belum selesai juga Pak Imam, kalender lagi dibaca, Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai, baju tim sukses lagi dibaca, Matius Pakiri, calon gubernur nomor urut 2. Siapa yang salah? Imam. Nabi bilang kasih pendek kalau kau jadi imam. Itulah sebabnya kalau jadi imam itu sunnah. Imam bilang salat jami rahimakumullah. Untuk apa? Lihat pasukan. Kalau orang tua semua di belakang, anak muda jangan kau lama-lama, kau siksa orang tua kau dong. Ada yang rematik datang, dalam hatinya, wih lampe paga kasih naya. Belum selesai, naik lagi kepalanya, jatuh lagi ke siapa? Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Sambung. Hening suasana, diam semua orang. Tiba-tiba imam bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, nak bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini kejadian saya alami waktu kecil di kampung. Sujud Pak Imam, lama sekali. Kenapa ini imam metal ada itu? Tidak seperti biasanya. Ada temanku nak angkat kepalanya, wih lenyap imamnya. Dia bilang hilang imam. Tali semua. Wih hilang betul imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau, bubar salat, tidak ada imam. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang kentu karena. Bilang lain kali kalau Pak Imam kentut, kasih bangun kita supaya dilihat kok. Nah bilang justru itu saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Ibu-ibu siapa salah? Makanya dalam fikih sholat berjamaah tidak boleh sembarang jadi imam. Makmum siapa saja boleh. Kalau makmum ada juga aturannya. Makmum satu kata Nabi, kalau kau pergi salat jamaah apalagi kalau subuh, sikat gigi kau. Supaya apa? Kau tidak ganggu orang. Bayangkan kalau 2 hari kau tidak sikat gigi, kau makan pete tadi malam, baru kau takbir Allah. Bisa dibayangkan Pak, musesa tahu bos, orang di sampingmu begini. Ya. 2, kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa paling soleh di tempat itu. Ada orang makmum mulai takbir nak ganggu memang maki, kayak dia paling hebat agamanya. Allah Akbar. Kayak mobil lagi. Saya sering nggak daka itu. Apalagi ada juga itu yang ganggu ke kita. Ada begitu, ada. Saya pergi sholat,
Nah kasih kena kakiku, saya kasih pindah lagi. Nah kasih dekat lagi. Nggak bisa nih goyang kakiku. Terpaksa aku kasih begini. Selesai sholat, tanya Kak, kenapa injak kakiku Ustaz? Kau ganggu saya. Mana bisa saya husu? Kakiku terus kupikir, jadi seperti kita menginjaga. Saya tanya, kenapa kau kasih dekat kakimu? Nah bilang, Ustaz, supaya sap rapat. Dek sini kok. Kalau mau rapat sapmu, bukan kaki kau kasih rapat, ini atau siku. Kalau kakimu kau kasih rapat kakimu, sapmu longgar. Ya, maka kalau jadi imam ada aturannya. Kalau gagal imam, kacau masjid. Iya. Tanggal 6 bulan 8 Jayapura milih imam. Hati-hati kau milih imam. Salah kau milih imam, bisa jadi kacau hidupmu 5-10 tahun yang akan datang. Maka perintah agama wajar, kita lagi senang-senang. Kalau kita lagi naik rumah baru, kita tidak dengar ceramah, wajar kita lagi gembira. Syukuran karena ada cucu kita lahir, wajar kita lagi bahagia. Tapi kalau sudah taksia bapak belum serius, itulah yang bahasa agama qaswatul qalbi, keras hati, tidak mempan nasihat. Maka simpan dulu HP-nya, ya, simpan dulu ya. Nggak usah, kalau bapak ibu mau rekam gambarnya tidak jelas. Ya, bagaimana caranya? Ini ada kamera saya bawa nih. Bawa ini, nanti kau bawa pulang kameramu, jangan cemas, nonton di YouTube. Insya Allah ada. Ya. Nah, sebelum minta maaf Pak, saya lagi drop agak. Saya tadi malam masih di Jakarta Pak. 10:30 balik Makassar. Tadi malam. Cara lagi tadi pagi Makassar. Jam 11 lagi balik lagi ke sini. Tiba tadi sore, tidur sedikit, ketiduran. Mau balik lagi, saya minta tolong kipasnya dimatikan dulu. Saya alergi angin. Ya minta maaf, bisa sedikit ya, 1 jam aja ndak kena kipas. Sudah itu biar mau simpan di depannya hidung ibu ndak apa-apa. Penting saya sudah balik ya, ndak apa-apa Pak ya. Oke, mohon keikhlasannya tidak pakai kipas angin dulu. Ya, oke. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ada firman Allah yang tiap Jumat kita baca. Tiap Jumat dibacakan di khatib Jumat. Tidak sah sholat Jumat kalau ayat ini tidak dibaca. Apa ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sejak 1400 tahun yang lalu Pak, dari lebih 6000 ayat dalam Quran, ayat ini yang selalu diulang-ulang. Coba bayangkan, sudah 1400 tahun tiap Jumat dibaca. Masih ingat waktu Covid? Ibu-ibu masih ingat waktu Covid? Apa pengumuman dari pemerintah waktu itu? Apa pengumuman pemerintah? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkumpul. Di mana-mana diumumkan. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. Sekarang masih ada itu pengumuman? Masih ada itu pengumuman? Kenapa? Sudah tidak penting. Ayat ini 1400 tahun masih diulang-ulang. Kenapa? Penting. Dan rasanya ayat ini susah diterima akal. Coba simak ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti tanpa iman Bapak susah laksanakan ayat ini. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau Allah katakan ya ayyuhan nas, penjudi pun mampu lakukan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu 2. Mampu melaksanakan perintah Allah, sanggup menghindari larangannya. Itu aja itu takwa. 2 aja itu Bu. Syarat takwa itu 2 saja. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Ya, ini 2 aja itu takwa Bu. 1, perintah Allah laksanakan. 2, larangan Allah tinggalkan. Dan hebatnya Allah, kalau perintah sesuai kemampuan. Sholat tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Puasa tidak mampu karena sakit, boleh kau tunda.
Nanti selesai sakit kau bayar. Tidak sembuh-sembuh, boleh ganti dengan lain. Apa? Fidyah. Kamu harus haji kalau mampu. Tidak mampu, boleh tidak haji sampai meninggal. Perintah sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan, mutlak tidak boleh tawar-tawar. Tidak boleh sesuai kemampuan, mutlak harus lakukan kalau perintah. Jangan berzina, la taqrabuz zina kata Allah. Jangan kau dekati zina. Tidak bisa bilang, saya tidak bisa kalau tidak berzina 1 bulan. Tidak bisa. Itu mutlak. Jangan dekati judi. Tidak bisa. Tidak bisa saya kalau tidak judi. Tidak boleh. Jangan dekati khamar. Tidak boleh. Wah, saya harus teler 1 hari. Tidak. Ayat perintah disesuaikan kemampuan. Larangan mutlak. Itulah takwa. Perintah lakukan sesuai kemampuanmu. Larangan mutlak. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa. Di Indonesia banyak takwa gimik-gimik. Banyak takwa pencitraan. Banyak takwa pilkada. Banyak takwa pilpres. Kalau mau pilpres, pilcaleg, itu politisi penampilannya kalah ustad. Tiba-tiba pakai gamis, pakai serban, masuk keluar masjid. Kalau perlu hafal ayat. Selesai pilcaleg, hilang lagi mereka. Bersedekah pencitraan, panggil wartawan, hanya untuk bagi-bagi 25.000, panggil wartawan. Ngantri sampai berjemur, ada yang pingsan. Itu pencitraan. Pencitraan itu gimik-gimik, bahasa agamanya munafik. Nah, sayangnya pejabat kita banyak yang begitu. Takwa munafik, takwa gimik-gimik, takwa pencitraan, pura-pura masuk lorong, pura-pura sama masuk gorong-gorong. Jangan bawa urusan politik ini ya, bukan ya. Tapi itu yang Bapak suka. Yang kejar-kejar mobil, pura-pura, itu semua pencitraan. Gimana caranya? Saya ini pengajar komunikasi, Pak. Saya doktor di bidang komunikasi. Saya bisa tahu, oh ini gimik-gimik ini pencitraan ini direkayasa. Gimana caranya? Tidak mungkin jernih suaranya kalau dia tidak pakai mic dalam sembunyi. Tidak mungkin itu kamera kalau dia tiba-tiba dia bikin. Tidak mungkin ada pengambilan gambar dari belakang, dari samping, dari depan, dari atas. Pasti itu ada timnya. Dan itu pencitraan. Tapi sayangnya bangsa Indonesia senang yang begini. Terlalu cepat terharu. Maka jangan heran pemerintah yang kamu pilih dan terpilih adalah pemerintah yang juga pencitraan. Tidak mikir rakyat tapi mikir dirinya. Pura-pura penguasa, pura-pura jadi pejabat tapi yang dipikir harta kekayaan untuk dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makanya Allah katakan, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah tahu suatu masa nanti di Indonesia banyak orang pura-pura takwa. Waktu dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah dilantik takwanya ke kanan, dia ke kiri. Tapi jangan khawatir, Allah ancam, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa, kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wahai orang-orang, takwa sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati. Dengar ayat ini, jangan kamu mati. Seolah-olah mati itu urusan kita. Mati itu urusan Allah. Jangan kamu mati berarti Allah, kalau jangan kamu mati itu seolah-olah dasat jangan kau mati, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati juga. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, perawan mati juga. Nah, Ustadz mati di belakang sedikit. Kalau Ustadz duluan siapa yang tak siapa? Iya kan? Semua mati.
Ayat ini Allah ingin pesankan seolah-olah Allah berkata, bukan mati masalahmu. Mau atau tidak pasti kamu mati dah saat. Yang jadi masalah bagaimana caramu mati. Itu ayat ini. Ada orang lagi sholat, sujud, mati. Ada orang lagi puasa Senin Kamis, jelang buka, meninggal. Ada orang perjalanan pergi haji, meninggal. Ada orang lagi tawaf, meninggal. Iya kan? Sementara ada orang lagi berzina, mati. Pesan perempuan, makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Ada yang begitu. Ada. Lagi dugem, dong, musik tak 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 yang kayak orang gila kepalanya, mabuk, terbakar gedung, matinya dalam keadaan lagi teler. Nah, maka Allah ingatkan, jangan mati seperti itu. Matilah dalam keadaan beragama Islam. Ini yang Allah inginkan. Kamu mau mati dalam keadaan beriman, mau mati dalam keadaan kafir, Allah kasih pilihan. Silakan kau dah saat. Kamu mau mati dalam keadaan sujud, silakan. Kamu mau mati dalam keadaan puasa, silakan. Silakan pilih. Kamu mau mati dalam keadaan mabuk, boleh, silakan. Tapi ingat, semua ada balasannya. Balasannya di mana? Bisa jadi balasannya dunia, balasannya jam pasti, akhirat balasannya. Kalau di dunia, apa balasannya? Sanksi sosial. Malulah dia, dicibirlah dia, itu sanksi sosial. Tapi ada orang matinya mati dalam keadaan beriman. Inilah yang kita inginkan. Nah, orang yang mati kafir, satu diantaranya anak durhaka. Masih ingat kisahnya? Sahabat Nabi bagus ibadahnya, tapi durhaka sama ibunya, meninggalnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, coba lihat ibu-ibu. Bu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Tidak ngarap. Jangankan ini, saya aja begitu, Bu. Istri saya protes. Saya bilang, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati, pastilah kita kawin. Iya toh? Siapa yang doakan ibu? Anak. Berarti bapak ibu, sedulur-sedulur, saudara-saudara, bapak mau tahu masa depan bapak dikubur? Mau tahu masa depan ibu dikubur? Bagaimana keadaan ibu nanti dikubur? Lihat anakmu sekarang. Lihat anakmu sekarang. Kalau anakmu masih pergi sholat subuh, ada harapan, Pak. Anak kita masih datang mau pengajian, ada harapan. Anak kita cakep, cerdas, sekolahnya bagus, masih datang pengajian, keren. Daripada anak sudah jelek, dungu, muka ndak jelas, ndak pernah lagi datang pengajian, sial jadi anak orang tua. Ayo, saudara-saudara sekalian, kalau anak kita buka kamarnya masih pegang Quran malam Jumat, insya Allah aman tuh orang tuanya. Kalau buka kamarnya game aja dia kerja, malam Ahad boncengan sama pacarnya, hai, jangan harap, Pak. Bapak kalau sudah masuk kubur, bukan menunggu 1 tahun, bukan menunggu 100 tahun, Pak. Nggak balik-balik lagi. Coba sekarang ingat saudara-saudara kita yang meninggal. Ada yang sudah meninggal bapaknya? Ada sudah meninggal bapaknya di sini? Ayo jawab masing-masing. Berapa kali bapak doakan orang tuamu satu hari? Bohong kalau 5 kali sehari. Bohong. Enggak percaya saya, Bu. Percaya saya, Bu. Paling nanti kita doakan pada saat kita lihat ada bajunya langsung ingat. Itu pun tidak otomatis dia baca doa. Nggak usah jawab saya, jawab dalam hati, gambaran nanti kita dikubur. Kalau bapak saya sudah arwah, tapi saya bikinkan masjid. 2 masjid,
Setiap salat 5 waktu pasti baca Fatihah orang di situ. 2 masjid, berapa jamaah? Setiap 5 waktu imam baca doa, selesai baca doa Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Latif bin Siapo. Ini mestinya dari tadi diurusan mic-nya nih. Ya. Al-Fatihah 2 masjid, ratusan jamaah 1 hari. Bapak saya tidak kaya tuh waktu hidup, enggak. Rumah-rumah tidak jelas, pekerjaan tidak jelas. Tapi alhamdulillah sudah lebih 10 tahun tiap 5 waktu dibacakan Fatihah. Banyak orang kaya berlimpah, cerdas anak-anaknya, ibu bapaknya, kaya orang tuanya, mapan orang tuanya, tapi tidak perhatikan agama anak-anaknya, tidak ada lagi yang ingat. Maka ibu-ibu renungan buat malam ini. Gimana anak-anak bapak ibu? Mana anak-anak kita sekarang? Kenapa kalau ulang tahun kita mampu kasih duit sampai 10 juta, 5 juta untuk pesta? Kenapa ucuran taksiah kau tidak mampu bawa anakmu? Anak kita ulang tahun atau perayaan kita mampu bawa ke Ancol, bawa ke Taman Mini, bawa ke Plaza Indonesia belanja. Kenapa urusan taksiah seperti ini kau tidak mampu bawa anakmu di sampingmu? Siapa yang mau ceramai mereka? Kamu tidak mungkin tidak percaya. Maka mestinya acara seperti ini bawa anak kita dia dengar dakwah. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak, sudah tidak malu namanya pacaran. Dinasehatin tidak mau mendengar. Kalau begini model anak kita, jangan terlalu berharap bahagia di kubur. Siapa yang salah? Bukan anak, orang tua gagal didik anaknya. Tidak ada anak dilahirkan langsung jadi preman. Tidak ada anak dilahirkan langsung jadi rampok. Tapi orang tua yang memulai membesarkan dan lalai mendidik anaknya. Dan yang mendidik anak itu paling wajib utama ibu. Kenapa ibu Ustadz? Karena bapaknya lebih sering keluar cari nafkah. Ibunya yang harus bersama dengan anaknya. Cuma ibunya sibuk cari uang karena cicilan. Bapaknya pun sibuk. Akhirnya anaknya tidak ada yang didik. Demi Allah begitu ibu meninggal meskipun cicilanmu sudah lunas, anakmu tidak akan mengingatmu ketika kau ada di kubur. Kan ini penting. Ya. Mari kita ingat anak-anak kita sekarang. Ustadz, anak saya sudah susah saya nasihati. Jangan putus asa. Gimana caranya? Lanjutkan dengan apa? Ibu bapak cari anak yatim sekolahkan. Cari penghafal Quran. Demi Allah jangan berharap kalau tidak pernah bapak ibu lihat anakmu baik agamanya. Jangan berharap. Bapak tidak usah malu kalau anakmu tidak punya pekerjaan jelas. Tidak usah malu kalau anak kita tampil-tampil ban motor di jalan. Tidak usah malu kalau dia asongan tapi dia sholat 5 waktunya baik. Tidak usah malu. Itu harapan. Daripada dia jadi anggota DPR cuma nipu rakyat. Jadi anggota DPR cuma makan uang negara. Jadi pejabat mempermalukan korupsi. Itu baru di dunia ibu sudah malu, apalagi di akhirat kelak. Dan bapak ibu tahu, kalau orang sudah masuk di kubur, apa anak lakukan kalau dia tidak didik dengan baik? Orang tuanya disiksa di kubur. Kan satu kali Nabi lewat, suatu kali pemakaman. Nabi lewat, anggaplah dari sini ke sini. Di sini ada kuburan. Nabi ketika lewat di sini, Nabi katakan cepat jalanmu, saudara-saudara cepat jalanmu. Sampai Nabi sini, balik lagi. Nabi ketika tiba di sini, sahabat mau langkahkan capi cepat, karena tadi disuruh cepat. Begitu tiba di sini, Nabi katakan tidak usah buru-buru. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi tadi disuruh buru-buru, kenapa pulang tidak? Siapa yang tahu kuburan ini? Si Fulan ya Rasul, tadi waktu pergi itu dia dihukum. Saya tidak betah mendengar hukuman dia dalam kubur. Saya tidak tega lihat dengar dia. Maka saya buru-buru. Pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar Allah perintah malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua di kubur. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa di kuburnya sementara anaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Masa anaknya bilang pengasih penyayang saya siksa orang tuanya? Tuan puan yang saya hormati, baru anaknya baca basmalah Allah sudah bebaskan dari asap kubur. Itulah sebabnya kalau ada meninggal begini ada gunanya nih, malam pertama, ketiga, ketujuh, 40. Tujuannya apa? Untuk memberikan hadiah buat orang yang wafat.
Ada lagi yang bilang, itu taksiah tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman, tapi lebih bagus. Naik pesawat juga tidak ada pada zaman Nabi, tapi kan bagus. Haji juga, Nabi pada zaman itu tidak ada. Orang bilang, itu kan fasilitas, tidak ada hubungan dengan ibadah. Siapa bilang tidak ada hubungan ibadah? Orang naik pesawat pergi tanah suci. Ada hubungannya. Apa hubungannya? Dia alat transportasi dan beribadah. Apa hubungannya? Kau tidak bisa tanah suci kalau kau tidak naik pesawat. Berarti ada hubungannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayo kembali renungkan. Kalau anak bapak sudah tidak bisa, ayo ambil segera tindakan. Bagi bapak-bapak yang, ibu yang sudah muka sakaratil maut, kan? Anak sudah tidak bisa mendengarkan, dinasihatin tidak mau dengar, ambil segera tindakan penyelamatan. Gimana caranya? Besok mendesak, cari panti asuhan yang ada hafal Quran. 1 anak saja kita pelihara, 2 anak kita pelihara. Ustadz, berapa biayanya ini anak 1 bulan? 300.000 bu. Oke, saya tanggung dia sampai selesai. Itu sama hukumnya anak kandung sendiri, meskipun tidak dilahirkan dari rahim istri. Sama pahalanya di sisi Allah. Ayo bapak-bapak, ambil tindakan segera. Kalau tidak, jangan terlalu berharap bisa bahagia di kubur. Kalau bapak pergi merantau, makin jauh, makin lama, mesti bekal makin banyak. Akhirat tidak lagi pulang, Pak. Tidak lagi talik. Kalau bapak pergi merantau ke Malaysia tidak nyaman, masih bisa balik ke Jakarta. Bapak merantau ke Jawa, di Madura, Sumatera, tidak nyaman di sana, balik lagi kita ke Batavia, ke Jakarta. Tapi kalau bapak ibu baru masuk kubur, tidak senang, bisa balik lagi. Apa balik dibilang viral satu dunia, Pak. Nah, ini ya pelajaran orang yang menderita ketika sakaratul maut, anak yang durhaka. Begitu juga kalian yang sudah mapan, tapi kalian durhaka sama orang tuamu, jangan kau terlalu berharap bisa selamat di akhirat. Anak durhaka yang sudah punya kerja, sudah mapan, tidak pernah diingat orang tuanya. Mestinya orang tua kita yang sudah 60-70 tahun, anak sudah pada kerja, orang tuamu tidak boleh lagi berpikir tentang sembako. Musyawarahlah kalian. Orang tua kita ini sudah tua, sudah pensiun, sudah saatnya kita lagi yang membiayai orang tua. 4 anaknya, 5 anaknya, masing-masing sumbang 1 juta, 5 juta gaji pensiunnya dari anaknya tiap bulan. Dan tidak ada orang miskin kalau selalu bantu orang tuanya, tidak ada. Bisa jadi dia 7 bersaudara, kok ini anaknya bagus hidupnya? Bisa jadi karena orang tuanya diurus dengan baik. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nih ya. Nah, sudah sakaratil maut, supaya bisa selamat dan menghadapi sakaratil maut dengan baik, ada caranya. 1, jangan ke tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu ajal kita di mana. Siapa tahu kita tiba-tiba ke panti pijat. Mau dipijat Ustadz, alasan itu. Lain dipijat, lain yang mengeras. Ya. Kenapa bapak-bapak ke panti pijat? Karena istrinya tidak pernah pijat. Coba kalau ibu pulang kerja suamimu kau pijit. Pijitnya itu ibadah. Sambil pijit salawatan. Salatullah, salat. Oh, bahagia itu suamimu. Langsung apa dia bilang? Ya Allah dalam hati, kalau sudah begini, tidak apa-apa saya capek cari nafkah, tidak apa-apa saya dihina di kantor, saya bahagia punya istri yang soleha ini. Ini coba, insya Allah, ya. Nah, supaya suami juga tidak ke panti pijat. Bapak-bapak, jangan ke warkop yang pelayannya tidak beres. Kenapa bapak-bapak banyak ke warkop? Karena istrinya tidak bikin kopi. Coba kalau ibu-ibu pagi-pagi bikinkan kopi suamimu di rumah. Budaya bikin kopi di rumah buat istri mulai sekarang mulai hilang. Mana buktinya? Di mana-mana warkop ramai. Pagi-pagi sudah ramai warkop. Saya bilang dalam hati, inilah bapak-bapak yang tidak dibikinkan kopi di rumahnya. Hati-hati bu, kalau suami terlalu sering ke warkop. Pelayan perempuan warkop itu beduh sopannya, Masya Allah. Mau minum apa Pak? Kopi. Ditanya lagi, kopinya pakai gula atau tidak?
Pakai gula, gulanya rendah kalori atau gimana Pak? Sudah itu dikasihnya sebelah kanan, itu daun telinganya dikasihnya sesuai dari arah kanan. Silakan minum Pak, kalau masih ada dibutuhkan saya siap dipanggil di belakang. Nah, bagaimana suami tidak tergoda? Sementara kalau di rumah wah apa kopi-kopi sudah pensiun. Wah, apa berarti banyak korbannya di sini. Ibu-ibu dulu meskipun gaji suami tidak jelas, ibu-ibu dulu meskipun gaji suami tidak jelas, tapi jelas makannya di rumah. Sekarang ibu-ibu malas masak. Apa yang terjadi? Masakan ada. Bang, mau makan apa siang ini? Bang, pulang kantor bahkan mau apa? Kita dalam hati alhamdulillah makan enak kita di rumah. Ternyata GoFood. Nyata Bu? Boleh enggak GoFood Ibu? Boleh enggak? Boleh, tapi siapa yang dapat pahala? Ibu hanya dapat pahala menghidangkan. Siapa dapat pahala lebih banyak? Suami. Kenapa? Uang dari suami. Coba kalau ibu ke pasar, ke pasarnya pahala, menawarnya pahala, nentengnya pahala, keringatnya pahala, jalan lagi pahala, sampai rumah masak lagi pahala, kena gorengan minyak pahala. Kenapa? Semua pahala. Bapak tahu enggak ibadah yang paling lama dalam hidup ini? Ibu-ibu tahu pahala paling lama dalam hidup ini? Pahala ibadah rumah tangga. Apa susahnya Rasulullah wafat dalam keadaan sholat? Allah mampu bagi dia. Apa susahnya Allah wafatkan Rasul dalam keadaan tawaf? Apa susahnya Allah wafatkan dalam keadaan dakwah? Tapi itu tidak. Di mana Nabi dakwah wafat? Di mana Nabi wafat? Di atas pangkuan istrinya. Itu berarti ibadah paling lama adalah ibadah keluarga. Sholat 5 kali aja belum tentu kita bisa. Tapi kalau ibadah rumah tangga 24 jam, tidur ibadah, pergi kantor cari nafkah ibadah, didik anak ibadah, masak ibadah, bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Makanya jangan heran kalau sama istri bapak lobet, slow motion. Kenapa? Digoda sama istri. Setan tidak mau kalau bapak beribadah. Makanya kalau aja istri, ma ibadah yuk, itu ibadah. Tapi kenapa kalau sama perempuan yang tidak halal bapak nafsu? Karena setan yang goda. Kenapa? Melakukannya adalah dosa. Sama istri melakukannya ibadah. Maka mulai malam ini perbanyak ibadah. Ingat, itu ibadah. Jangan ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, jangan ke tempat-tempat maksiat. Yang kedua, bapak ibu, pilih sahabat yang beriman. Ibu-ibu pilih teman diskusi yang beriman. Bapak-bapak pilih teman grup di WhatsApp yang beriman. Kalau grup WhatsAppmu tidak beres, banyaknya di situ kirim-kirim gambar, foto, video yang tidak beres, lebih baik kau terhormat keluar dari grup itu. Ada kan grup katanya canda, maksiat tidak boleh dicanda. Kirim film-film porno, kirim gambar-gambar porno. Kau bercanda, tapi dosa tidak boleh dicandain. Makanya saya kalau ada grup, begitu ada kirim, langsung saya jawab di situ. Apa yang mau dicapai dengan kirim gambar seperti ini? Begitu ada yang kirim gambar-gambar, video-video tidak beres, saya langsung jawab. Kita sudah pada tua. Apa yang mau dicapai dengan video seperti ini? Ini malah kita nikmati. Kirim stiker, mantap bos. Ini mumpun saya ingat, Pak, adik-adikku ini yang sering like, lewat like, hati-hati. Like-mu itu nanti akan kau pertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kau beriman, kenapa film-film begini kau like? Berarti kau suka, berarti imanmu tidak beres. Kalau video-video tulisan begini, orang munafik, kenapa kau like? Berarti kau suka yang begini. Jangan, kan itu kan dalam Quran dijelaskan semua akan dipertanggungjawabkan. Sebiji sarah sekalipun dibawanya lagi kuman yang tidak nampak hanya akan melalui mikroskop, itu semua dipertanggungjawabkan. Apalagi itu like. Yang kau follow juga itu, kau follow, semua juga akan dipertanggungjawabkan.
Ini kalau artis dia follow. Apa kau dapat itu konten artis? Kalau ulama kau tidak follow. Padahal kontennya ulama bagus, dakwah, nasihat, sehingga kau paham. Lewat berarti baru kau paham, dapat kau pahala. Artis apa? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Emang kau dikasih ikut? Hai guys, kita lagi makan kepiting guys, kepiting Alaska guys. Ini harganya 600.000. Kau dikirimi? Kau tinggal bilang, wih naknya ya. Wah, ya. Tapi kalau kau follow ulama, kau dapat ilmu, ibadahmu bisa lebih benar. Kau share lagi di grup pun dapat amal jariah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Nah, bapak saudara-saudara sekalian, ya. Jadi jangan sembarang teman bergaul kita. Kalau orang berteman dengan ulama, berteman dengan remaja masjid, berteman dengan orang pengajian, pasti ngajaknya ke pengajian. Nggak mungkin kalau bapak berteman sama saya, bapak bilang, Ustadz, ayo dugem. Nggak mungkin bapak bilang. Atau saya datang ke sini, Pak, di mana di sini tempat panti pijat yang bagus? Nggak mungkin. Pasti saya tanya, Pak, di mana tempat sholat berjamaah yang baik? Pak, di mana ada pengajian? Maka teman itu menentukan, bisa jadi kita mati, diajak kita. Maka ibu-ibu, kalau dalam grup itu banyak perempuan hedon, tinggalkan. Bukan sombong, kita pamit. Mohon maaf, saya lemah iman. Takutnya di sini malah tambah hancur iman saya. Kalau ada sesuatu silahkan japri. Kan begitu pamitnya. Ya, adik-adik, kalau ada grupmu yang tidak bagus, pamit aja. Saya ini lemah sekali iman saya. Saya takut makin hancur iman saya. Mohon maaf, say goodbye. Bye-bye. Kan itu. Daripada kita bertahan lalu banyak dosa. Ya, yang berikutnya, supaya kita bisa wafatnya dalam keadaan beragama Islam, yaitu doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Minta itu. Kalau itu ada yang doa dibaca Pak Ustadz tadi, ada doa yang disebut doa selamat. Wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan. Ini yang berkaitan dengan kematian. Taubatan qablal maut, bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dirahmati, disayangi ketika dicabut nyawanya. Wa maghfiratan ba'dal maut, diampuni setelah mati. Kalau 3 hal ini dikabulkan, aman Pak. Aman kalau 3 ini dikabulkan. Taubat sebelum mati. 60 tahun, 55 tahun dia maksiat. Ujung akhir 5 tahun hidupnya dia taubat. Itu namanya husnul khatimah. Ya, dirahmati ketika dicabut nyawanya. Dikasih lembut. Karena orang sakaratil maut Pak, dicabut nyawanya kata Nabi, itu 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup, baru sama sakitnya sakaratil maut. Yang ketiga, diampuni, wa maghfiratan ba'dal maut, diampuni setelah mati. Memang banyak dosanya, tapi dapat ampunan, aman. Saya tanya bapak-bapak, sebenarnya bapak meninggalnya nanti 2050. Nanti 2050 bapak wafat, tapi tidak ada jaminan bapak diampuni atau tidak. Kalau bapak mau meninggal besok, tapi semua dosa-dosamu saya maafkan, kau masuk surga. Pilih mana Pak? Pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih 2050 dan diampuni. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah ini ya cara supaya kita bisa mendapati matinya dalam keadaan husnul khatimah. Sudah bapak ibu sekalian. Lalu malaikat Jibril bernasihat kepada Nabi Muhammad, if'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kau lakukan apa yang kau lakukan, tapi pasti kamu mati. Silakan. Mau judi silakan, mau hamar silakan, mau nipu silakan, mau judi silakan, tapi semua pasti kau tanggung. Nah, Bapak Ibu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Dalam sehari-hari ada 2 malaikat yang menyertai kita. Malaikat pencatat amal sebelah kanan, malaikat pencatat dosa sebelah kiri. Ya, orang masuk surga Bapak Ibu bukan karena tidak ada dosa, tapi amalnya lebih berat. Kalau amalnya, misal contoh saja,
pahalanya, kebaikannya 10, dosanya 9, masuk surga. Kalau dosanya 10, kebaikannya 9, masuk neraka. Selama dia pernah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dia yakin sampai mati, kata Nabi, pasti masuk surga. Kalau dia la ilaha illallah, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Cuma kalau ditanya kapan masuk surganya Ustaz? Selesai ditimbang amal. Kalau amalnya banyak, masuk surga. Kalau amalnya sedikit, masuk neraka. Makanya kesimpulannya, kalau tidak bisa memperbanyak dosa, memperbanyak amal, jangan banyak dosamu. Kalau kamu yakin banyak dosamu, amalmu harus lebih banyak. Dosa banyak, amal harus lebih banyak. Kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan tambah dosa. Yang jadi masalah, kita banyak dosa, malas beramal. Mau masuk surga, kau kira ada orang dalam? Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya banyak dosa Ustaz. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, kata Allah. Sebelum ajal menjemput, Allah kasih peluang, kau tobat. Bapak-bapak yang sudah pada uzur, sudahlah, jangan lagi mikir macam-macam Pak. Caranya Ustadz, ayo aktif berjamaah di masjid. Datang ke masjid berjamaah, cari teman-teman soleh, datang pengajian. Lalu banyak bertobat. Banyak dosaku Ustadz, ampunan Allah jauh lebih banyak. Dengar hadits qudsi soal tobat. Kamu datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunan saya jauh lebih banyak. Kau datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Dan hebatnya, apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Terakhir, ini sudah 40 hari arwah meninggal, almarhum. Maka anak-anaknya, ahli warisnya, saudara-saudaranya, almarhum sangat membutuhkan satu, doa. Doa tidak banyak. Kalau untuk orang meninggal tidak lama banyak doanya. Apa doanya? Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosanya. Satu. Dua, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amalnya para caleg. Bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sedekah, tapi mau dicoblos. Itu bukan lillahi ta'ala. Nanti di akhirat, ya Allah mana jilbabku 50.000 lembar. Malaikat katakan dia bagi untuk dicoblos. Kau sudah coblos, tidak dapat lagi. Kalaupun almarhum ada amalnya yang tidak karena Allah, maka kita minta, ya Allah terima amalnya. Sudah diterima cukup? Tidak, didoakan lagi, lipat gandakan amalnya tersebut. Yang amalnya cuma 5, kita doakan, ya Allah jadi berlipat-lipat ganda. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Itu aja doa untuk orang meninggal. Ya Allah ampuni dosanya, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, jadikan kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Nah, yang kedua bagi ahli waris, setelah mendoakan, apalagi Ustaz? Bersedekah atas nama orang tua, atas nama yang meninggal. Ada bajunya arwah almarhum, ada sepatunya almarhum. Daripada tinggal saja, bagilah. Kasih teman kerjanya, kasih sahabatnya, pakai ini. Kasih orang. Kalau Ustadz tidak usah kasih dasi, tidak ada gunanya. Ustadz tidak usah kasih dasi kupu-kupu, dia mau pakai kemana? Ustadz kasih serban, kasih gamis, kasih sarung, dia pakai beribadah. Itu namanya sedekah kreatif, sedekah faedah. Sepatu, kalau Ustadz tidak usah kasih sepatu yang betul-betul mengkilap, pakai nanti kapan dia pakai? Jarang dia pakai. Paling cocok kasih dia sajadah. Mau lagi paling cocok kasih dia duit. Duit paling cocok. Bapak-bapak kalau istrimu mau senang, kasih dia duit.
Kalau istrimu jarang suka ngomel, pasti jarang kau kasih duit. Ya toh ibu? Biar suami tidak pulang, yang penting ada Nah, coba uangmu dia cari. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Ada yang bilang, tidak sampai kalau orang sudah meninggal. Mau bukti? Sedekah sampai? Mau bukti? Bapak meninggal dulu, saya kirim. Ya. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama doakan. Yang kedua sedekah. Yang ketiga kunjungi karib kerabatnya. Nah, saya dengar ini banyak bersaudara, cari siapa kerabatnya, datangi. Itu sebagian daripada berbuat baik. Anak-anaknya almarhum masih hidup, saudara-saudaranya datangi paman, datangi tantenya. Itu bagian daripada berbuat baik kepada orang tua. Kalau sudah dilakukan ini, maka selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar kabar almarhum sering dengar ceramah saya. Maka keluarganya berupaya mendatangkan saya. Dan saya yakin ini orang baik, Pak. Saya paksakan datang. Saya kalau acara saya diberitahu ini takziah Ustadz, saya usahakan datang. Padahal tadi malam mestinya saya tinggal aja karena ada acara saya besok lagi. Tapi saya pulang dulu acara, balik lagi saya ke sini untuk acara ini. Allah kabulkan doanya. Amin. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini ada. Oh, ada teman saya datang. Kenapa tidak dilihat Ustadz? Kenapa tidak didengar? Itu kalimat itu orang yang meninggal. Ini dengar ini, ahli warisnya. Dia berkata, wahai anak-anakku yang menempati rumahku, wahai istriku yang menerima duit-duitku, saudara-saudaraku, wahai saudaraku, anakku yang pakai pakaianku, yang makan makananku, yang tinggali rumahku, kau ingat tak saya? Kau ingat tak saya? Itu jeritannya orang meninggal. Oh, alhamdulillah, dia lihat, oh dia ingat anak saya. Dia bikin pengajian. Oh, saudara saya tidak lupakan saya. Dia undang penceramah untuk hadir baca Yasin di tempat ini. Kenapa tidak didengar Ustaz? Karena kalau kau dengar, tidak ada yang mau tinggal di sini. Karena alam kita sudah beda. Satu alam nyata, alam fana kita, alam dunia. Satunya lagi namanya alam barzah, alam kubur, alam gaib sudah tidak lihat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin saikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tausiah berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Buat sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.